Hai guys, kembali lagi ke YouTube channel kita di Caca Marca Haha. Pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas kasus lagi, kita mau ngasus, tapi yang kita bahas ini bukan tentang pembunuhan ataupun penculikan, tapi kita mau ngasus tentang misteri. Wah, misteri apa? Yuk kita saksikan. Check it out. Kesempatan kali ini, misteri yang mau kita bahas ini, kita mau ngebahas tentang suatu cerita misteri yang berhubungan dengan pesawat Pan Amerika. Siapa yang nggak tahu Pan Amerika yang dulu pada zamannya itu didirikan tahun 1927 dan beroperasi sekitar 1930 hingga 1991. Nah, pesawat Pan Amerika ini dulu itu sangat terkenal pada saat itu ya. Maksudnya siapa sih yang nggak tahu Pan Amerika gitu kan. Nah, tapi kita bukan mau ngebahas tentang sejarah dari Pan Amerika, tapi kita mau ngebahas tentang hilangnya pesawat Pan Amerika dan kembali lagi setelah 37 tahun kemudian. Hah? Kembali lagi setelah sempat menghilang tuh. Jadi pesawatnya itu kembali lagi. Gimana sih kisahnya? Yuk kita mulai. Oke, jadi kisahnya ini bermula pada tanggal 2 Juli tahun 1955. Pesawat Pan Amerika dengan nomor penerbangan 914 dari rute New York menuju Miami ini itu membawa sekitar 57 penumpang dan 4 orang awak kabin. Dia dari selama perjalanan dari New York ke Miami ini lancar-lancar aja ya. Jadi situasinya ini nggak ada kerusakan pada pesawat, terus cuaca mendukung, terus pokoknya semuanya smooth lah. Jadi nggak ada masalah dengan pesawatnya, dengan mesinnya, dengan cuacanya, ataupun apapun gitu. Nah, selang 3 jam, pesawat yang seharusnya ini mendarat di Miami, ini tuh nggak mendarat. Dan di ATC atau Air Traffic Control itu tidak ada kayak titik radarnya dari pesawat Pan Amerika 914 ini gitu. Jadi petugas ATC yang pada saat itu bertugas tuh mencari radar dari Pan Amerika 914 ini, tapi tidak ditemukan dan akhirnya dinyatakan hilang. Nah, setelah dinyatakan hilang, tim investigasi, tim penyelamat, tim rescue kayak gitu dikerahkan untuk mencari pesawat yang hilang dengan jumlah penumpang 57 orang dan 4 orang awak kabin ini. Dicari itu mulai dari pesisir pantai sampai lautan, sampai sekiranya yang dimana rute dari Pan Amerika 914 lewat atau terbang kayak gitu di ketinggian di atasnya itu sudah disisir di seluruh daerah, tapi tidak ditemukan puing-puing ataupun jejak dari pesawat tersebut. Apakah mungkin jatuh, apakah mungkin meledak kayak gitu, tapi di setiap daerah yang udah dicari, yang udah menjadi wilayah tempat pencarian dari tim investigasi ini tidak ditemukan puing-puingnya gitu. Nah, kemana pesawat ini sehingga tidak ada jejaknya, tiba-tiba menghilang gitu aja. Akhirnya tim investigasi dan tim penyelamat ini menyatakan bahwa pesawat Pan Amerika 914 akhirnya dinyatakan hilang. Dan kasusnya ini itu ditutup gitu karena tidak ditemukan, tidak ada hasil apa-apa gitu dari investigasi, pencarian dan segala macam. Ya, hal ini tentu membuat pihak keluarga dari penumpang kan bertanya-tanya, loh gimana nih nasib keluargaku? Kok nggak ada kabar? Kok penyelidikannya ini diberhentikan segala macam? Ya udah akhirnya dari pihak maskapai Pan Amerika pun juga tidak mempunyai jawaban yang memuaskan lah untuk keluarga dari korban tersebut. Jadi akhirnya pada kasus Pan Amerika 914 ini pesawat ini dinyatakan hilang. Nah, pada suatu siang di Caracas, Venezuela, waktu itu pada tanggal 9 September 1992, jadi seorang petugas Air Traffic Control bernama Juan de la Corte, dia ini tiba-tiba melihat ada suatu titik di radarnya dia
yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Jadi titik itu tuh menggambarkan kayak ada pesawat yang mendekati radar dia gitu. Jadi dia nggak tahu itu titiknya itu dari mana. Lalu tiba-tiba muncul aja itu titiknya. Terus dia mikir kan, oh mungkin nih sistem aku salah, mungkin nih radar aku error atau segala macam. Nah, setelah dia melakukan pengecekan segala macam, ternyata tidak ada yang salah dengan sistemnya dan tidak ada yang salah juga dengan radarnya. Dan emang itu benar-benar radar dari titik suatu pesawat yang dia juga nggak tahu di mana, tiba-tiba muncul aja kayak gitu. Akhirnya kurang dari 1 menit, pesawat itu semakin lama semakin kayak terlihat jelas lah di radarnya dia gitu. Jadi dia sama teman rekan kerjanya itu mengamati pesawat ini kayak gitu. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, semakin pesawat itu semakin terlihat jelas di radarnya, ternyata pesawat ini tuh kayak pesawat tua gitu, pesawat yang udah model lama lah. Pesawat tipe ini tuh pesawat tua, pesawat tipe lama, yaitu pesawat DC-4 McDonnell Douglas. Jadi kayak ya pesawat yang masih menggunakan baling-baling lah, bukan kayak turbin kayak gitu segala macam. Nah, Juan de la Corte dan rekannya ini heran, hah kok ada tiba-tiba muncullah pesawat ini kayak gitu. Akhirnya yang bikin dia terkejut itu bukan pesawat yang tiba-tiba entah dari mana datangnya. Yang lebih mengejutkan dia itu adalah saat sang pilot ini menghubungi ATC tersebut gitu, Air Traffic Control tersebut gitu. Dan dia tuh kayak pilotnya itu kayak nanya dalam bahasa Inggris, "We are we?" gitu. Kayak kita ini di mana? Kayak gitu kan. Lalu si Juan de la Corte ini menjawab kalau pesawat tersebut itu berada di dekat Caracas, Venezuela. Kayak gitu. Terus si pilot dari Pan America 914 ini memberikan jawaban lagi kalau misal dia ini pesawat dengan nomor 914 Pan America dengan jumlah penumpang 57 orang dan 4 orang awak kabin, yang mana adalah rutenya itu dari New York ke Miami. Nah, si Juan de la Corte ini kaget kan, kok bisa pesawat ini tuh melenceng sekitar 1.100 km dari arahnya gitu, kayak dari jalurnya lah, dari rutenya gitu, kok bisa melenceng gitu. Apa kesalahan dari sang pilot, apakah kesalahan dari petugas ATC yang salah mengarahkan, sehingga kayak benar-benar jauh banget kan dari Miami ke Caracas, Venezuela ini gitu. Nah, akhirnya kan si Juan de la Corte ini kebingungan sama kayak teman-teman rekan kerja yang ada di ruangan tersebut tuh juga mendengarkan percakapan sang pilot pun juga terheran-heran kan. Nah, lalu sang pilotnya juga berkata lagi lewat satelitnya, dia bilang kalau misal pesawat kita ini Pan America 914 dengan tujuan dari New York ke Miami ini harusnya dijadwalkan mendarat sekitar pukul 9.55 pagi pada tanggal 2 Juli 1955. Makin terkejutlah mereka, kayak Juan de la Corte dan rekan-rekannya ini kayak, hah ini kan tahun 1992 dan dia bilang kayak gitu loh, kaget kan. Akhirnya daripada dia nanya-nanya terus, akhirnya kayak oke lah, dia bantu pesawat Pan America 914 ini untuk mendarat gitu. Jadi dibantuin mendarat di Caracas, Venezuela. Nah, setelah pesawat Pan America 914 ini mendarat, si Juan de la Corte beserta teman-temannya dan kayak ada tim penyelamat lah. Jadi yang udah nunggu pesawat ini di bawah, di lepas landas gitu ya. Sang pilot ini turun dari pesawat, ketemu sama si Juan. Akhirnya si Juan ini nanya, kamu ini dari mana? Dia bilang. Si pilot kan ngejawab, aku dari New York ke Miami. Jadi kayak dari New York tujuannya Miami kayak gitu. Terus si Juan ini nanya lagi, kamu tahu nggak sih kalau sekarang ini 9 September 1992 loh. Kayak bukan yang jadwal kamu yang kamu bilang katanya harusnya mendarat 2 Juli 1955. Sang pilot pun kan kaget kayak, hah? Kok bisa? Kayak gitu kan. Jadi 37 tahun dia menghilang dan kembali lagi di Caracas, Venezuela gitu. Akhirnya si pilot ini kan kaget. Nah, waktu mau dievakuasi segala macam, pilotnya itu menolak kayak enggak.
Kayaknya ada yang salah nih, ada yang salah. Pilotnya kayak gitu. Akhirnya si pilotnya kayak balik lagi ke pesawat, lalu dia tuh kayak kayak mau take off lagi kayak gitu loh, kayak mau lepas landas lagi. Terus si Juan kan berusaha menghentikan si pilot ini lepas landas kan, take off, karena itu pasti membahayakan lalu lintas penerbangan pada saat itu gitu loh. Jadi dia tuh kayak udah berusaha komunikasi sama si pesawatnya, sama si pilotnya di pesawat itu. Dia komunikasi kayak jangan dulu gitu, jangan dulu take off segala macam kayak gini kan. Tapi sang pilot pun ini tuh kayak ngotot dan akhirnya take off. Nah setelah take off kayak gitu, si Juan ini memperhatikan dari radarnya, dan pesawat itu tuh benar-benar kayak ya jalan gitu, kayak semakin menjauh dari lokasinya mereka, dari Caracas Venezuela, semakin menjauh dan tiba-tiba radar itu menghilang. Sama sekali nggak ada penjelasan apa-apa dari sang pilot dan penumpang, karena kayak mereka datang terus pergi lagi, waktu ditanya kayak mereka sendiri ya shock, ternyata mereka menghilang selama 37 tahun, dan sekarang waktu mereka kembali pun itu tahun 1992, mereka kayak ada yang salah nih, ada yang salah gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi sama pesawat ini? Dan kenapa kok bisa menghilang 37 tahun itu, mereka kemana? Dan kok bisa kayak apa ya, kayak tiba-tiba kembali aja gitu, kembali lagi gitu. Jadi kemana sih? Apakah ini time machine? Apakah ini dia itu di apa, kayak masuk dalam magnet segitiga Bermuda? Jadi kita itu kayak bener-bener nggak tahu, ini bener-bener misteri. Kemana pesawat ini tuh selama 37 tahun? Oke, jadi banyak teori yang akan kita mau bahas di sini. Jadi ada banyak teori konspirasi lah, ataupun teori yang mengatakan bahwa mungkin pesawat ini itu masuk ke black hole, lalu tiba-tiba kayak keluar lagi 37 tahun kemudian, atau mereka tuh menembus 4 dimensi, kayak gitu. Jadi pesawat ini tuh menembus dimensi lain, dunia lain yang kita nggak tahu. Kalau kalian tahu biasanya sih penerbangan ataupun mungkin kapal segala macam, mereka itu punya ada satu lokasi titik yang kita sebut segitiga Bermuda, dan itu kayak magnet bumi. Dan biasanya sih kalau udah keserap atau kayak keserap sama magnet bumi tersebut itu nggak bisa hilang gitu, kayak benda apapun yang ada di dunia itu bisa hilang, kayak ya hilang gitu aja, nggak bisa kembali. Kalau bisa kembali pun ya nggak tahu, kayak beda aja kayak gitu. Mungkin ya time machine segala macam. Jadi banyak banget teori konspirasi mengenai Pan Amerika 914 ini. Jadi sebenarnya kayak gimana sih? Yang benernya itu kayak gimana? Ternyata guys, ternyata cerita kisah misterius dari hilangnya Pan Amerika 914 ini dan kembali lagi 37 tahun kemudian, ini tuh adalah hoax. Iya, hoax guys. Jadi sebenarnya Pan Amerika 914 ini itu dimuat di majalah Weekly World News. Jadi majalah di Amerika yang memuat cerita-cerita fiksi, cerita-cerita supernatural. Jadi memang imajinasi sang penulisnya kayak gitu. Jadi memang majalah itu bukan memberitakan berita hoax ya, cuma memang imajinasi sang penulisnya aja. Jadi majalah itu tuh menceritakan tentang kisah-kisah supernatural, kisah-kisah hoax, maksudnya kisah-kisah misteri lah, bukan hoax, maaf. Jadi misteri segala macam kayak gitu, dan itu benar-benar imajinasi sang penulis. Jadi tidak ada landasan sumber dari manapun. Nah, jadi majalah Weekly World News ini itu berisikan mostly kayak fiction news gitu loh. Jadi kayak kebanyakan cerita fiksi atau berita fiksi yang didirikan di Amerika pada tahun 1979. Jadi majalah ini tuh mengangkat cerita tentang Pan Amerika 914 yang menghilang dan kembali lagi 37 tahun kemudian. Sampai ada nih beberapa orang yang peneliti yang juga meneliti tentang hilangnya Pan Amerika ini, tapi tidak terbukti gitu. Jadi ya udah nggak ada ceritanya. Memang kayak ya hasil khayalan atau imajinasi sang penulis dari Weekly World News ini kayak gitu. Jadi karena mungkin
word of mouth ya, jadi kayak kekuatan jadi dari mulut ke mulut cerita-cerita ini, akhirnya cerita dari Pan Amerika, pesawat Pan Amerika 914 ini itu jadi urban legend, jadi seakan-akan ini tuh misteri kayak gitu. Oke guys, jadi kita udah ngebahas misteri tentang hilangnya pesawat Pan Amerika 914 dan muncul lagi 37 tahun kemudian. Gimana? Apakah kalian sempat terkecoh? Karena jujurnya aku sempat bener terkecoh sih. Jadi aku sempat kayak juga nyari-nyari dari berbagai sumber kayak beneran nggak sih terus mereka ini kemana gitu. Tapi aku logika lagi kayak nggak mungkin deh. Kalau mereka hilang, gimana tuh bahan bakar, ya kan? Terus mereka hilangnya di mana? Ngapain tuh selama 37 tahun? Mereka nembus mesin waktu kah? Atau, nah mereka kemana gitu? Terus, nah yang bikin aku tercengang lagi kayak segampang itu loh waktu dia mendarat, terus dia langsung take off lagi, segampang itu. Nggak mungkin kan secara kita tahu lah lalu lintas penerbangan tuh seramai apa. Nggak mungkin lah kayak kita kayak udah turun dari mobil terus kita naik lagi kita berangkat, nggak segampang itu. Jadi banyak yang ya kejanggalan-kejanggalan yang aku juga rasa aneh nih dari cerita ini kayak gitu. Thank you ya udah nontonin video kasus kali ini, kasus dari kisah misteri Pan Amerika 914. Thank you banget supportnya yang udah nonton dari video pertama sampai video yang sekarang. Jangan lupa juga tetap support kita ya biar kita semakin semangat bikinnya dan bakal mau ngasih ke kalian kisah-kisah lainnya, mau ngasus-ngasus lainnya. Tetap saksikan dan tunggu kita ya di channel Caca Marica HH. Thank you guys, dadah.